Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan mobilitas penduduk. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor dinamika penduduk. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk, mulai dari pertumbuhan penduduk terlebih dahulu. Langsung saja kita bahas mengenai pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan laju perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. Menurut definisi tersebut, dapat diketahui pertumbuhan penduduk mencakup pertambahan dan pengurangan. Berarti adanya pertambahan dan pengurangan dipastikan ada suatu perhitungan untuk mendapatkan hasilnya. Jadi perhitungan pertumbuhan penduduk sendiri nanti dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertambahan penduduk alami ini hanya menghitung angka kelahiran dan kematian saja. Sedangkan pertumbuhan penduduk total menambahkan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai pertumbuhan penduduk alami terlebih dahulu. Pertumbuhan penduduk alami merupakan selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Jadi apabila di suatu daerah angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan angka kematian, akan terjadi pertambahan penduduk. Sedangkan sebaliknya, jika jumlah atau angka kematiannya lebih tinggi dan angka kelahirannya lebih rendah, dipastikan wilayah tersebut memiliki pertumbuhan penduduk yang rendah. Nah, pada pertumbuhan penduduk alami ini, peristiwa kelahiran dan kematian selalu terjadi setiap saat. Tadi kan kita menghitungnya berdasarkan kelahiran dan jumlah kematian. Jumlah migrasi penduduk tidak diperhitungkan karena perubahan angkanya tidak signifikan. Jadi di pertumbuhan penduduk alami ini hanya menghitung jumlah kelahiran dan jumlah kematian saja. Berikut ini untuk rumusnya, yaitu T pertumbuhan penduduknya. Ini ya, keterangannya di bawah. L itu jumlah kelahiran dan M jumlah kematian. Jadi mudah saja untuk rumusnya. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk alami, kita hanya perlu menghitung jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian. Langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Contoh soal. Jumlah kelahiran selama tahun 2019 di Kabupaten Karangmandan sebesar 12.000 jiwa, sedangkan jumlah kematian sebesar 4.000 jiwa. Berapakah pertumbuhan penduduk alami Kabupaten Karangmandan di akhir tahun 2009? Kita jawab ya. Jadi kan rumusnya T pertumbuhan penduduknya sama dengan L dikurangi M, angka kelahiran dan kematian. Jadi kan yang lahir 12.000 dikurangi 4.000 berapa? Ya, jawabannya 8.000 ya. Jadi, pertambahan penduduk Kabupaten Karangmandan pada akhir tahun 2009 adalah 8.000 jiwa. Nah, ini kan berarti jawabannya positif atau angka kelahirannya lebih banyak. Kalau kira-kira angka kematiannya lebih banyak bagaimana? Nah, nanti penjelasannya kan dimungkinkan jawabannya minus. Dan saat pernyataannya ini kan pertambahan. Bukan pengurangan ya nanti penulisannya, tapi penurunan. Sehingga pada misalnya kan ini yang 4.000, ini yang 12.000 ya. Jadi kan pengurangannya jadi 4.000 dikurangi 12.000. Kan jawabannya minus 8.000. Ini nanti jadi di Kabupaten Karangmandan mengalami penurunan penduduk sebesar 8.000 saja, minusnya tidak perlu ya. Seperti itu untuk perhitungan yang hasilnya minus. Lalu kita masuk ke pertumbuhan penduduk total. Tadi kan perbedaannya
di pertumbuhan alami hanya dihitung kelahiran dan kematian saja. Sedangkan pertumbuhan penduduk total merupakan perhitungan perubahan jumlah penduduk berdasarkan kelahiran tadi dan kematian serta perpindahan penduduk. Nah, perpindahan di sini merupakan keluar masuknya atau migrasi penduduk di suatu wilayah mempengaruhi pertumbuhan penduduk total. Migrasi penduduk ada dua macam, yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar. Jadi kan kita sering memang melihat pada suatu wilayah ada yang datang ke wilayah tersebut atau pendatang, dan juga ada penduduk lokalnya mencari peruntungan lain di wilayah lain atau merantau. Untuk rumusnya seperti ini, jadi pertumbuhannya sama dengan hampir sama seperti alami tadi ya, tetapi ditambahkan dengan bagian migrasinya. Jadi jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian, nah itu nanti ditambah dengan jumlah imigrasi dikurangi jumlah emigrasi. Imigrasi itu berarti yang masuk ya, dengan kalau yang emigrasi yang keluar, seperti itu. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Pada Kabupaten Sukamakmur memiliki jumlah kelahiran selama tahun 2009 sebesar 12.000 jiwa, sedangkan jumlah kematiannya sebesar 4.000 jiwa. Jumlah penduduk pendatang dari daerah lain yang masuk, nah ini berarti yang imigrasi ya, ke Kabupaten Sukamakmur selama tahun 2009 sebesar 3.000 jiwa. Sedangkan penduduk Kabupaten Sukamakmur yang pindah keluar, berarti ini emigrasi, ini tadi iminya, selama tahun 2009 sebesar 2.000 jiwa. Berapakah pertumbuhan penduduk total kabupaten? Oh maaf, ini saya lupa mencantumkan Sukamakmur. Kita cari tahu jawabannya. Rumusnya tadi kan T sama dengan dalam kurung L dikurangi M ya, kelahiran dikurangi kematian, ditambah dalam kurung lagi I atau imigrasi yang masuk dikurangi E ya, atau emigrasi keluar. Jadi kita tulis tadi 12.000 dikurangi 4.000, ditambah yang masuk sebesar 3.000 ya, ditambah 2.000 yang keluar dari wilayah Kabupaten Sukamakmur. Ini hasilnya, ini 8.000, ini 3.000, ini berarti 1.000 sama dengan 9.000. Jadi pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Sukamakmur pada akhir tahun 2009 adalah 9.000 jiwa. Ini bila mengalami hasil yang minus ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, tinggal namanya penurunan penduduk di Kabupaten Sukamakmur, seperti itu. Saya rasa kalian mudah untuk memahami perhitungan seperti ini. Berikutnya kita masuk pada dampak pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terus terjadi selama faktor yang mempengaruhinya masih berlanjut. Faktor tersebut yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, seperti yang kita bahas pada pertumbuhan penduduk total tadi. Tingkat pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kondisi suatu daerah, pasti ya. Karena adanya dinamika penduduk, wilayahnya itu pasti baik secara kecil maupun besar dampaknya pasti mengalami perubahan. Dampak pertumbuhan penduduk sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan lahan untuk permukiman dan bercocok tanam makin berkurang. Nah ini seperti halnya kota-kota besar kan, itu pasti mengalami penambahan penduduk. Nah lambat laun, entah itu wilayah pertaniannya berkurang disebabkan oleh bangunan-bangunan besar yang bisa difungsikan, ini mungkin apartemen ataupun gedung perkantoran. Nah sedang wilayah industri ya pastinya wilayah persawahannya dijadikan untuk sentra industri. Dampak berikutnya, polusi dan limbah rumah tangga, pabrik, industri, dan peternakan makin meningkat. Nah, itu contohnya seperti yang saya singgung tadi. Lahan-lahan pertanian diubah menjadi industri. Jadi, sawah diubah menjadi industri. Nah, dari industri yang ada menghasilkan polusi dan limbah. Seperti itu. Selain itu ya pasti mungkin industrinya berkaitan dengan peternakan, jadi produksi
peternakannya juga dapat meningkat. Seperti itu kesinambungannya. Jadi ada dampak positif lainnya meskipun adanya polusi. Berikutnya, jumlah pengangguran meningkat karena terjadi persaingan tinggi. Nah, memang di kota besar itu banyak pendatang. Karena banyaknya pendatang, jadi tingkat persaingannya juga tinggi. Karena kan, apalagi ini tidak ada batasan seseorang untuk datang ke kota-kota besar. Jadi persaingannya semakin tinggi. Kemudian kualitas kesehatan penduduk menurun. Ini juga bisa berkaitan dengan yang polusi ini tadi. Karena semakin banyaknya penduduk di suatu wilayah, itu pasti kan ramai. Dan salah satu contohnya kemacetan ya. Kemacetan itu menghasilkan polusi. Nah, untuk kualitas kesehatan itu pasti menurun karena kita sering terpapar oleh polusi kendaraan. Maka dari itu seringkali daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kualitas kesehatan penduduknya menurun. Berikutnya dampak pertumbuhan penduduk yaitu jumlah kemiskinan penduduk meningkat. Ini berkaitan dengan lapangan kerja tadi ya. Kan proses pencarian kerja susah. Jadi dimungkinkan mereka menjadi pengangguran dan pasti itu menyebabkan kemiskinan semakin menjadi lebih tinggi ya di wilayah tersebut. Berikutnya, ketersediaan pangan makin terbatas. Ya, seperti yang kita tahu, pertumbuhan penduduk kan pasti dibarengi dengan konsumsi yang tinggi. Jadi, dimungkinkan sumber pangan pun bisa menjadi terbatas karena penduduknya terlalu banyak. Berikutnya, angka kecukupan gizi penduduk menurun. Nah, ini keterkaitannya juga contoh ketersediaan pangan dikaitkan dengan kemiskinan. Angka kecukupan gizi penduduk menurun. Nah, suatu wilayah kan pasti ada penduduk yang memiliki perekonomian yang tinggi ataupun rendah. Nah, kita analogikan kasus ini terjadi di Indonesia. Rata-rata pada suatu kota, terutamanya kota-kota di Indonesia, penduduk dengan ekonomi rendah itu lebih banyak dibandingkan penduduk yang memiliki perekonomian yang cukup tinggi. Maka dari itu kan juga terpengaruh dengan makanan yang terbatas, sehingga para penduduk yang ekonominya rendah ini hanya mendapatkan kualitas makanan yang rendah, jadi gizinya juga rendah. Seperti itu. Berikutnya contoh dampak pertumbuhan penduduk yaitu munculnya berbagai wabah penyakit. Ini bisa berkaitan dengan kondisi gizi yang buruk bisa menyebabkan adanya suatu wabah. Misalnya kan imunitas dari penduduk yang ada itu rendah. Nah, itu bisa rentan terhadap suatu penyakit. Nah, apalagi kondisi saat ini kan pola makan yang tidak sehat ataupun gaya hidup yang juga kurang sehat itu bisa menyebabkan atau memunculkan wabah-wabah penyakit baru seperti halnya corona. Berikutnya kita akan membahas mengenai mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk. Pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dipengaruhi faktor tertentu, utamanya memang ekonomi. Terbukanya lapangan kerja di tempat tujuan menjadi faktor penarik. Selain itu kan kondisi di kota asalnya biasanya memiliki lapangan kerja yang minim, sehingga itu faktor pendorong mereka untuk melakukan urbanisasi ataupun keluar dari daerah asalnya ya. Dengan demikian, mobilitas penduduk tidak terlepas dari ketenaga kerjaan. Jadi memang mobilitasnya itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Menurut Ravenstein, perilaku mobilitas penduduk seperti berikut ini. Yang pertama, migran lebih memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. Yang memang utamanya kita mencari tempat terdekat terlebih dahulu ya sebagai daerah tujuan. Karena kan itu bisa menghemat biaya. Berikutnya, faktor dominan yang mendorong seseorang melakukan migrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal. Dengan daerah asalnya minim pekerjaan, seseorang ini atau penduduk ini mencari pekerjaan di wilayah lain. Berikutnya, faktor lainnya yaitu ingin memperoleh pekerjaan yang lebih baik di daerah tujuan. Ya, ini mungkin di daerah asalnya upahnya minim, tidak adanya tunjangan kerja, atau faktor
sosial yang lain, entah itu lingkungan kerjanya yang kurang nyaman atau lain sebagainya. Berikutnya, informasi dari tempat tujuan, khususnya dari sanak saudara, penting bagi orang yang ingin bermigrasi. Memang informasi utama itu menjadi daya tarik ya. Misalkan kan ada sanak saudara yang sedang mudik atau pulang kampung, biasanya memberikan informasi kepada sanak saudaranya yang belum bekerja di kampung atau di desa perihal kondisi di perkotaan. Nah, dimungkinkan si yang mudik tadi mengajak penduduk atau saudaranya untuk bermigrasi ke kota atau urbanisasi. Nah, contoh perilaku mobilitas penduduk yang lain, informasi negatif dari tempat tujuan mengurangi minat penduduk untuk bermigrasi. Nah, kan terkadang memang kota besar itu memiliki sisi negatifnya. Salah satunya sisi negatif dari ibu kota ya, saya ambil contohnya Jakarta itu memiliki kemacetan yang sangat tinggi. Nah, terkadang orang yang tidak bisa menahan stres di kala kemacetan itu mengurungkan niatnya untuk bermigrasi ke Jakarta misalnya. Jadi gagal bermigrasi ke Jakarta karena faktor kemacetan tadi. Nah, berikutnya ada makin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, makin besar tingkat mobilitasnya. Ini lebih ke karakter atau perilaku ya. Seseorang yang memang biasa hidup di kota itu lebih senang mencoba hal-hal yang baru ya, ingin bekerja di kota-kota lainnya untuk merasakan kondisinya seperti apa, seperti itu. Contoh perilaku mobilitas penduduk lainnya ada makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi frekuensi mobilitasnya. Ya ini dimungkinkan untuk seorang kepala bagian atau kepala cabang. Ini frekuensi mobilitasnya, contohnya ya dia atau kepala cabang ini kan ya pasti kepala cabang nominal gajinya ya lumayan. Nah, ini mengecek ke cabang-cabang yang lain. Ya, bisa dikatakan kan berarti kan mobilitasnya cukup tinggi karena berpergian ke daerah-daerah lain. Seperti itu, untuk makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi frekuensi mobilitasnya. Perilaku mobilitas penduduk lainnya, migran cenderung memilih daerah tempat teman atau saudara bertempat tinggal di daerah tujuan. Nah, ini untuk memiliki rasa aman ya, karena kan kita di kota perantauan biasanya sendirian. Nah, kalau kita memiliki teman atau sanak saudara itu pasti lebih nyaman, sehingga kita hidup di kota baru juga lebih mudah untuk beradaptasi. Berikutnya, pola migrasi sulit diperkirakan karena dipengaruhi banyak peristiwa tidak terduga seperti bencana alam, peperangan, atau penyakit endemi. Ya memang kita jarang bisa memprediksikan kelonjakan atau penurunan migrasi pada suatu wilayah, karena migrasi itu dipengaruhi banyak faktor, entah itu yaitu tadi bencana alam, peperangan, penyakit. Selain itu juga faktor sosial lainnya seperti adanya sanak saudara atau tidak, atau informasi negatif dari wilayah tersebut tadi, seperti itu. Berikutnya, penduduk berusia muda dan belum menikah lebih banyak melakukan mobilitas daripada penduduk yang sudah menikah. Dalam artiannya memang ini bisa dikatakan bujang ya. Ini memiliki fleksibilitas dalam berpergian karena ibaratnya belum memiliki tanggung jawab seperti halnya istri ataupun anak. Sedangkan penduduk yang sudah menikah itu pasti relatif lebih suka di rumah karena ada keluarga yang ada di rumah yang menunggu mereka saat selesai kerja, seperti itu. Dan terakhir, penduduk yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak melakukan mobilitas daripada penduduk yang berpendidikan rendah. Ini memang lebih ke penyesuaian pekerjaan ya. Jadi memang penduduk yang berpendidikan tinggi misalnya S1, S2 atau sampai S3 itu pasti memilih bekerja di kota-kota besar karena penyesuaian pekerjaannya pasti adanya di kota besar, karena memang dimungkinkan ada di kota asalnya. Kalau kota asalnya itu kota kecil, tetapi pasti
penghasilannya tidak sesuai atau berbeda dengan kota-kota besar. Jadi itu pengaruh untuk pendidikan yang tinggi. Jadi lebih ke penyesuaian pendidikannya dengan tersedianya lapangan kerja yang ada. Jadi tadi kan kita membahas mengenai mobilitas penduduk yang berkaitan dengan pekerjaan atau ketenaga kerjaan. Nah, kita masuk ke apa itu ketenaga kerjaannya. Tenaga kerjaan atau berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Bekerja diartikan melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang dan atau jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam kurun waktu tertentu. Ya, pastikan kalian saat bekerja ingin mendapatkan imbalan, entah itu berupa uang ataupun barang. Migrasi dan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan. Upaya memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan migrasi. Ya, seperti contoh-contoh pada dinamika mobilitas penduduk tadi. Perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang berasal dari keinginan mendapatkan kesejahteraan yang optimal. Daerah tujuan migrasi penduduk merupakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang pastinya lebih baik daripada tempat asalnya. Akan tetapi, keterampilan dan keahlian sangat dibutuhkan. Kedua aspek tersebut menjadi nilai tambah dalam persaingan kerja. Pembatasan jumlah migrasi penduduk karena faktor pekerjaan berpotensi menjadi masalah tersendiri bagi ketenagakerjaan. Potensi terjadinya ledakan angka pengangguran lebih besar jika migrasi tenaga kerja dibatasi. Kondisi tersebut menjadi masalah baru bagi pemerintah. Kita masuk pada perilaku migran atau orang yang berpindah-pindah tadi ya. Penduduk yang melakukan migrasi dari desa ke kota memiliki perilaku yang dapat diamati. Ya, seperti itu definisinya. Sebagian besar migran beradaptasi dengan daerah baru agar tetap dapat bertahan hidup. Perilaku migran di daerah tujuan sebagai berikut ini. Yang pertama, migran di kota merupakan penolong utama bagi migran baru dalam mencari pekerjaan dan pemondokan di kota atau penyesuaian lah ya. Pemondokan itu tempat tinggal arahannya. Jadi kan migran yang sudah ada pasti misalkan teman yang lebih dulu bekerja pada kota A itu pasti membantu temannya yang baru datang ke kota A ini. Kepuasan hidup migran di kota dapat dilihat dari kemungkinan migran memperoleh pekerjaan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Ya, memang ini sangat berpengaruh ya. Jadi kalau memang ketersediaan pendidikan bagi anak-anaknya tercukupi dan terpenuhi serta pekerjaannya layak, itu pasti membuat kepuasan si migran terpenuhi ya, atau sudah tercapai lah keinginannya yang tujuan awalnya memang mencari kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan kota asalnya. Berikutnya, sanak saudara atau teman di kota menjadi tujuan awal kedatangan migran. Ini hampir mirip dengan yang awal ya. Jadi intinya sudah adanya sanak saudara atau teman itu menjadi tujuan awal, karena itu memudahkan migran untuk beradaptasi. Setelah beberapa lama bekerja, migran memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja. Ini keterkaitan efisiensi, biaya, dan waktu ya. Pastikan kalau untuk waktu juga relatif lebih cepat dan tidak perlu biaya transportasi yang lebih besar. Kepuasan migran hidup dalam masyarakat bergantung pada hubungan baik migran dengan masyarakat. Nah, ini lebih ke kondisi sosial dari migran tersebut. Jadi penyesuaian adaptasinya ya. Dan terakhir, keinginan kembali ke daerah asal bergantung pada besar kecilnya kepuasan yang diperoleh di kota. Ini maksudnya kota rantaunya ya. Kalau misalkan apa-apanya sudah terpenuhi dan si migran tidak ada niatan kembali ke kota asalnya, ya dimungkinkan si migran menetap di kota rantaunya ini. Kan memang tujuan seseorang untuk merantau itu berbeda-beda ya. Ada yang memang tujuannya bekerja, menabung, dan kemudian pulang, atau memang merasa nyaman di kota tersebut dan kemudian akan tinggal di kota rantaunya itu tadi. Seperti halnya kan ada sering kita lihat di Bontang ini, ada yang dari Jawa merantau ke sini dan menetap di sini, tetapi ada juga setelah masa pensiunnya mereka pulang ke Jawa.
Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk. Kalau ada yang ditanyakan, silakan WA Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.